Pagi itu, hutan masih setengah terbangun. Kabut tipis turun, menyelimuti ranting, dan embun menggantung seperti manik-manik kaca. Kancil berjalan pelan. Ia menghirup udara segar, menikmati keheningan yang terasa terlalu tenang. Ia melangkah, satu lagi, melewati akar besar, melewati bunga-bunga kecil yang masih menutup diri. Tak ada yang aneh, tak ada yang mengancam. Hingga bisikan itu datang. Shh, hati-hati. Kancil berhenti. Tubuhnya membeku. Telinganya bergetar halus. Lalu, suara itu muncul lagi. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Air sedang marah. Kancil menelan ludah. Suara itu bukan suara angin, bukan suara burung, bukan suara hewan manapun yang ia kenal. Dengan langkah penuh kewaspadaan, ia bergerak. Perlahan, selangkah demi selangkah, menuju sungai. Ketika ia tiba di tepi air, jantungnya berdegup keras. Sungai itu berbeda. Arusnya berputar liar, seperti sedang menahan kekuatan besar yang ingin lepas. Air menghantam batu, menciprati udara, dan menimbulkan suara gemuruh panjang. Seolah-olah sungai sedang bernapas lebih cepat daripada biasanya. Kancil bergumam pelan. Siapa yang berbicara? Air di tepinya bergerak. Sebuah bayangan kecil muncul, lalu perlahan seekor ikan bersisik biru keperakan naik ke permukaan. Ia berbicara dengan suara yang bergetar halus. Aku, ikan ruri. Sejak fajar, air berubah. Arusnya ganas. Sungai sedang tak terkendali. Ia menunduk. Banyak hewan tak mendengar peringatanku. Aku takut akan terjadi sesuatu. Kancil memandang air yang bergejolak, mendengar suara gemuruh yang menekan dada, dan tanpa ragu, ia berlari. Ia berlari secepat angin, menerjang semak, melompat di atas batu, napasnya memburu, tapi ia tak berhenti. Ia harus memperingatkan semua. Kalian, jangan ke sungai hari ini, teriaknya kepada tupai. Jauhi tepi arus, sungai sedang marah, serunya pada kelinci. Ajak anak-anak pergi, sekarang juga, panggilnya pada rusa betina. Suara kancil memantul di antara pepohonan, membuat hewan-hewan menatapnya. Bingung, takut, tapi mereka percaya. Dan tepat ketika mereka menjauh, boom! Sungai bergemuruh, lebih keras dari sebelumnya. Air mendadak naik, menerjang ranting, menggulung dahan, menghantam batu besar hingga jatuh berguling. Arus itu seperti monster air yang bangun dari tidurnya. Jika hewan kecil berada di sana, mereka pasti terseret, tanpa sempat meminta tolong. Semua hewan membeku. Sebagian menutup mata, sebagian berpegangan satu sama lain. Hingga akhirnya, setelah waktu yang terasa panjang, arus perlahan melemah. Gemuruh meredah. Sungai kembali tenang. Kancil berjalan kembali ke tepi air. Perlahan, hati-hati. Seperti takut suara gemuruh itu muncul lagi. Ikan ruri muncul. Kali ini, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Kancil, bisiknya. Kau menyelamatkan semuanya. Kancil menatap air yang mulai jernih dan menghela napas panjang. Aku hanya mendengarkan, katanya lembut. Sungai sudah memberi tanda. Kita hanya harus peka.
Ruri senyum tipis, lalu tenggelam kembali ke dalam air tenang. Kancil berdiri di sana, menatap pantulan langit di permukaan sungai, dan berbisik pada dirinya sendiri. Alam selalu berbicara. Kancil dan sungai yang berbisik. Dan siapapun yang mau mendengar akan selamat. Sejak hari itu, setiap kali Kancil melewati sungai, ia berhenti, mengambil jeda, mendengar dengan hati yang waspada. Karena ia tahu, di balik keheningan, alam selalu menyimpan bisikan yang bisa menyelamatkan nyawa.